Iya, sudah ya. Bukan istirahat tenang ya. Kembali tanyakan. Oh Tuhan. Sambil menunggu kita mulai dulu deh, supaya selesainya nanti tidak semakin siang. Halo kakak-kakak semuanya. Kita mulai dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Halo Kak Anto. Pun kita mulai dulu ya. Nanti semakin molor, nanti semakin siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di kegiatan pada siang hari ini. Untuk kesempatan hari ini kita nanti akan menguatkan pemahaman. Jadi hari ini kita 2 jam pelajaran, nanti sampai jam insya Allah 11.30 kita nanti ketemu di tatap maya. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat. Berdoa mulai. Sudah selesai. Pripun kabare kakak-kakak semuanya sehat nggih? Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggih mampu pilek sithik Pak. Kurang ngopi. Ayo. Wayahe kudu watuk iki wayahe.
Ini saya share screen dulu. Sudah muncul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di modul 1.3 ya, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kenapa di sini ada kata-kata kuatkan pemahaman? Harapannya sebelum kita masuk di sesi ini, kakak-kakak semuanya semalam dan tadi pagi ya sudah ngecek. Tadi sudah saya kirimi beberapa file terkait apa yang kita pelajari pada modul 1.3. Ini kesepakatan kita bersama untuk harapannya bisa menyalakan kamera untuk mematikan mikrofon jika nanti tidak sedang menyampaikan pendapatnya. Bisa hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya dan nanti kita bisa bersama-sama menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Tujuan sesinya Bapak Ibu nanti diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental, sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ini adalah agenda kita pada siang hari ini. Ada 3 aktivitas utama. Yang pertama ini kita role play atau bermain peran. Nanti kakak-kakak semuanya nanti akan memainkan satu peran berpasangan. Kemudian nanti yang kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik di berbagai jenjang usia. Ya, itu nanti kita mencocokkan tabel. Silakan Kak Wahyu. Yang ketiga nanti kita melakukan analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di modul 1.3. Selanjutnya, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira apa yang menandakannya? Ini kemarin dan tadi pagi ya, kakak semuanya sudah menjawab 4 pertanyaan itu di 1.3. Ada 4 pertanyaan itu sudah dituliskan. Sebelum menjawab pertanyaan yang di atas ya, ini ada pertanyaan tadi bagaimana praktek pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik dan apa yang menandakan. Sebelum nanti kita menjawab pertanyaannya, coba kita bayangkan sejenak hal yang mungkin terjadi di kelas saat kita ngajar. Ya. Kira-kira mana sih yang lebih dominan, suara peluit atau suara kita memerintah saat pembelajaran? Kira-kira mana? Lebih banyak kita ngomongnya, Suara kita, Pak. Atau hanya dengan peluit? Suara kita. Ya. Suara kita. Oke, siap. Selanjutnya yang gambar di sebelah ini. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik itu harus sesuai perintah guru atau komando guru? Misalnya anak-anak harus gerakannya sama seperti gurunya saat memberikan contoh. Ini kalau kita membaca dua hal ini lebih cenderung sifatnya komando. Jadi pembelajaran yang bersifat komando yang dulu mungkin waktu kita sekolah itu masih kita alami. Ini ada video. Kira-kira nanti suaranya muncul. Tidak, Pak. Suaranya nggak muncul.
Betul nonton suaranya Pak. Ya kita tidak apa-apa pakai gambar aja. Ngomongnya bahasa Inggris. Oke. Saya dengarkan suaranya agak mudeng. Saya baca itunya. Oke, kita coba. Nah, sebelum kita nanti membahas apa yang disampaikan, mari kita lakukan aktivitas ini. Ini kita sudah kumpul semua belum ya? Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Silahkan nanti berpasangan ya, karena baru 6. Nanti Kak Wahyu sama Kak An, Kak Winda sama Kak Anto, Kak Adit Sandi sama Kak Nungki ya. Berpasangan silahkan. Sehari belum. Sudah ada. Ini saya lanjut untuk share screen-nya. Kita sampai kegiatannya nanti. Nah, ini nanti kita melakukan gerakan ya. Nah, ini melakukan gerakan koordinasi dengan benar, mengetahui efek latihan yang dilakukan, dan nanti dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, sebagai seorang guru PJOK, dan biasanya ini guru PJOK juga sebagai pelatih ya, saya yakin kakak-kakak semuanya nanti bisa melaksanakan ini. Terus kemudian nanti melakukan self dan peer assessment. Self dan peer itu apa? Self itu diri sendiri ya, dari diri sendiri, dan nanti peer assessment itu dengan teman-temannya. Efek latihan yang telah dilakukan, kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, ini nanti silakan ini berpasangan, kalau sesuai prosedurnya ya, berpasangan. Silakan nanti berpasangan, satu yang mengamati, satu yang melaksanakan gitu. Mengamati dan melaksanakan. Nanti pastikan kakak-kakak semuanya nanti memilih salah satu gerakan. Ada beberapa gerakan, nanti memilih satu gerakan untuk dilaksanakan ya. Sebelum mempraktikkan gerakan, silakan semuanya menghitung denyut nadi dalam waktu 10 detik. Denyut nadinya masing-masing silakan dihitung secara mandiri per denyut nadi 10 detik ya. Jadi nanti kalau sudah dapat, misalnya dapatnya 8 gitu, nanti dikalikan 6 ya. Selama 10 detik itu nanti dapat berapa dikalikan 6, supaya perhitungannya nanti bisa 1 menit. Kemudian untuk catatannya bisa ditaruh di sini. Saya linknya Google Doc. Silakan diklik di sini untuk nanti munculnya seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. Silakan tuliskan namanya sendiri, kemudian memilih gerakannya nomor berapa dan denyut nadi awal. Silakan sebelum melaksanakan aktivitas, kakak-kakak semuanya menuliskan atau menghitung denyut nadinya masing-masing selama 1 menit ya. Tapi menghitungnya tidak 1 menit, tapi 10 detik saja, nanti dikalikan 6. Perolehan 10 detik nanti dikalikan 6. Silakan untuk menghitung denyut nadi awal, menulis namanya dulu nih. Silakan menulis namanya di sini. Contohnya ini Wahyu. Silakan ditulis di sini namanya dulu, kemudian nanti denyut nadi awalnya. Silakan bisa ditulis terlebih dahulu.
Untuk pasangannya tadi Kak Wahyu dan Kak Aan ya. Terus Kak Winda dan Kak Anto ya. Terus tadi Kak Adit Sandi sama Kak Nungki. Terus Kak Arif dan Subarsih. Kak Johan. Kak Johan belum dapat pasangan. Silakan. Mohon maaf Bapak, ini gerakannya apa aja Pak? Gerakan 1, gerakan 2 Silakan. ini apa aja Pak? Gerakannya Bapak. Silakan tulis denyut nadinya terlebih dahulu. Nanti gerakannya saya kasih gambarnya. Tuliskan nama dulu. Oke. Oke, nama sudah, baru nanti denyut nadi. Sudah. Setelah denyut nadi latihannya, sebelum latihan sudah dapat, nanti baru kita ke gerakannya. Ini ya, silakan ditulis dulu nama, denyut nadi awalnya dulu, baru nanti kita memilih gerakan. Nah ini ada gerakan yang bisa dipilih. Silakan memilih salah satu saja dari kelima gerakan ini ya. Gerakannya ada lima gerakan. Ada 5 gerakan. Silakan ditulis di itu Kak, tulis di link ya. Kemudian silakan nanti memilih. Ini dituliskan di tadi link tadi, asesmen tadi. Silakan pilih salah satu saja. Ada kombinasi membungkuk dan menekuk, kemudian jumping jack, lari di tempat, gerak silang tangan menyentuh jari kaki, kemudian loncat di tempat. Ini gerakannya. Saya ini contoh gerakannya, silakan diamati dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dipilih
Izin bergabung Nanti Mas. gerakannya, Selamat pagi Pak. nanti gerakannya dilakukan 2x8 ya. 2x8. Untuk surat suara Pak. Sudah memilih, silakan dituliskan pilihannya kakak semuanya di tadi ya tabel ya. Saya buka lagi tabelnya, mungkin ada yang belum tabel. Silakan di dan sudah, gerakannya aman ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini gerakannya. Silahkan dipilih yang paling yes. Monggo kakak semuanya diisi ya di link tadi, gerakannya, nama, gerakan, dan denyut nadi awal. Silakan. Baru yang isi baru 3. Silakan lihat. Jika sudah mengisi nama, gerakan, dan juga denyut nadi awal, silakan kakak semuanya melakukan gerakannya 2x8 hitungan ya. 2x8 hitungan dengan intensitasnya sedang. Silakan.
Sudah ada 5 ya yang mengisi. Oke, kita lanjut. Kita anggap sudah. Oke, ini ada satu pertanyaan. Mungkin ada yang ingin menjawab. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan itu bisa sudah dilakukan dengan baik atau benar? Bagaimana kira-kira kakak-kakak semuanya? Atau ada yang ingin menjawab? Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan itu sudah benar? Monggo Kak Aan, mungkin mau memberikan idenya. Oh iya Pak, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Oke, silakan. Untuk bagaimana cara kita apakah melihat latihan yang dilakukan sudah benar, saya kira sudah Pak, karena melihat untuk gerakannya, postur tubuh kita, terus gerakan kaki kita, gerakan tangan kita saat mendarat. Untuk yang gerakan kedua Pak, jumping jack-nya saya tadi lakukan 2x8-nya. Untuk langkah-langkah ringan yang meniru dengan seperti melompat, gerakan tangan yang rileks untuk ke atasnya, itu aja Pak. Terima kasih. Kak Aan tadi gerakannya yang dipilih apa? Jumping jack Pak, Jumping jack. gerakan kedua. Jumping Ya. Gerakan kedua. Ini saya intip dulu untuk denyut nadinya 75, 98. Berarti ini masih, kalau 98 ini masih kategorinya masih santai ya, masih pemanasan ya berarti. Kalau 98 ini Pemanasan, kalau saya malah iya. bisa sampai 100 lebih. Oke, berarti termasuknya Orang sepak bola biasa Pak ya. Ya, masih terlatih ya berarti. Oke, terima kasih Kak Aan apa yang disampaikan. Selanjutnya, kira-kira ada efek yang dirasakan dari tadi gerakan atau latihan yang dilakukan? Ada yang ingin jawab selain Kak Aan? Yang baru bergabung ada Kak Ulil, ada? Halo? Kak Ulil, apakah di tempat? Kira-kira itu efek yang dirasakan dari latihan itu apa? Dari latihan, apakah mungkin berkeringat, terus detak jantungnya lebih keras, mungkin itu ya. Jadi yang membedakan kita istirahat dan juga latihan itu kan dari denyut nadinya. Salah satu indikator kita melakukan intensitas latihan rendah, tinggi, sedang, dan juga bahkan dari kebugaran jasmaninya itu kita bisa cek dari denyut nadi. Yang ketiga pertanyaannya adalah efek tersebut itu mengindikasikan apa? Tapi kalau kita amati dari apa yang sudah kakak tuliskan di ini ya, ini 97, 96, 98 ini semoga memang benar-benar dihitung beneran ya, benar-benar dihitung, tidak hanya mengikuti temannya tadi dikira-kira di sebelah. Karena kalau hitungan dari 10 detik dikali 6 itu bukan kelipatan 6. Indikasi dari perubahan denyut nadi ini juga mengindikasikan bahwa ada peningkatan kinerja dari denyut nadi kita ya. Denyut nadi kita itu memompa darah lebih keras ya, otomatis ketika otot-otot kita membutuhkan energi, pastinya ini juga jantung kita
berdetak lebih kencang untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Apakah ada yang ingin menyampaikan ya? Silakan. Kira-kira yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan. Tadi kalau sebelum itu pasti di bawah 80 ya, karena kalau efeknya 80 itu kan denyut nadi istirahat. Oke Pak ya, tak coba menjawab. Ya, monggo. Oke, denyut nadi sebelum dan setelah. Yang mempengaruhi ya sudah pasti adalah aktivitas latihannya Pak. Sebelum kan kita belum melakukan aktivitas latihan. Jadi denyut nadi basalnya kan tadi saya 70 berapa tadi lupa. Kemudian setelah melakukan aktivitas latihan, saya pilih latihan yang kelima yaitu lompat. Jadi setelah itu denyut nadi saya meningkat jadi berapa 96 kayak tadi selama jadi yang mempengaruhi denyut nadi sebelum setelah latihan ya memang aktivitas latihan tersebut, entah itu intensitas sedang, ringan atau tinggi kan yang pasti memang aktivitasnya. Kan semakin tinggi intensitas latihan kan semakin tinggi pula denyut nadi yang dikeluarkan gitu Pak. Kira-kira Kak Wida, ada lagi nggak hal-hal yang mempengaruhi denyut nadi selain aktivitas? Kalau aktivitas kan pasti ya, kalau misalkan kita duduk terus berdiri jalan itu beda, lompat terus kita lari itu pasti juga denyut nadinya beda. Apa ya? Kira-kira emosional kayak Pak ya? Iya, emosional. Iya, emosional. Jadi psikologis juga mempengaruhi ya. Misalnya kita khawatir terus kayak misalnya kita terlambat, deg-degannya kan lebih. Misalnya kita mungkin pas sekolah presentasi di depan kelas itu kan juga pasti deg-degan lebih kenceng. Ya. Groginan, seneng groginan dah ya. Ya ini mau nembak cewek kan juga pasti deg-degan. Mic-nya mati Pak, jenengan Pak. Oh iya, maaf Kak Wida tadi ngomong ternyata mic-nya mati. Dia tadi membahas Kak Wida itu denyut nadi apa yang mempengaruhi ya selain aktivitas ya. Ya secara psikologis pikiran kita juga mempengaruhi. Selanjutnya ini terima kasih sudah melakukan role play. Nah, nanti kita coba analisis bersama proses pembelajarannya. Untuk yang belum, nanti silahkan bisa melanjutkan pengisiannya secara mandiri di link. Kemudian ini ada sebuah kalimat yang nanti bisa merefleksikan kegiatan kita. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang kita lakukan itu sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tadi kita kan sudah melakukan role play, memilih dari 5 gerakan kebugaran. Ini apakah ini sudah bisa dikatakan menuju atau bahkan sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira bagaimana? Ada yang menyampaikan? Saya rasa sudah Pak. Sudah ya. Karena memang anak kan sudah diberi pilihan untuk memilih gerakan-gerakan yang mereka inginkan, mereka senangi, pilih yang mana. Kan kita sudah memberikan suatu pilihan dari kelima gerakan tersebut, kemudian anak-anak melakukan yang mereka pilih ya. Mungkin saya seperti itu gambaran kalau saya. Oke, Kak Wida. Siap. Ada lagi mungkin selain sinyal Kang Elan. Halo Kak Anwar. Golek sinyal Pak ngalor itu lah puskesmas sih. Iya, alhamdulillah. Nunut Mbak Wedok. Siap. Oke, ini saya menanggapi dari yang disampaikan Kak Winda ya. Pembelajaran tadi, role play itu kira-kira sudah menggambarkan atau belum? Yang disampaikan Kak Winda tadi sudah menggambarkan ya, karena peserta didik itu diberi pilihan.
diberi pilihan karena tujuannya sama ya, melakukan aktivitas kebugaran ya, dengan cara yang berbeda, caranya berbeda, namun tujuannya sama. Peserta didik diberikan pilihan sesuai dengan kesukaan mereka. Tetapi ada lagi yang menggambarkan lagi bahwa pembelajaran ini bisa dikatakan berpusat pada peserta didik. Karena apa? Karena peran yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau kita melaksanakan sesuai peran dari prosedur kegiatannya tadi, ada satu yang melakukan, ada satu yang sebagai observer ya. Ada satu yang berperan melakukan aktivitas, ada yang satu yang menjadi observer. Yang observer tadi bisa menilai temannya saat melakukan kira-kira gerakannya sudah sesuai atau belum, sudah baik atau belum. Tetapi karena kita posisinya memang tidak sedang dalam satu kegiatan lokasi yang sama, jadi untuk melakukan kegiatan pengamatannya juga agak susah ya. Jadi ada salah satu hal yang menguatkan lagi bahwa pembelajaran role play itu bisa dikatakan menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah peran yang dilakukan oleh peserta didik ini bisa bergantian. Mohon maaf agak batuk. Selanjutnya ini ada menuliskan peran peserta didik dalam guru dan peran peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Ya, ini tidak usah dijambut, silakan nanti kakak-kakak semuanya menuliskan di kolom chat saja. Kira-kira tadi peran apa saja yang sudah dilakukan ya tadi sebagai guru dan peserta didik. Kalau di sini tadi saya berperannya sebagai guru ya. Sebagai guru memfasilitasi kakak-kakak semuanya dan juga kakak-kakak di sini sebagai peserta didik yang melaksanakan role play ya, melaksanakan kegiatan di mana kakak-kakak semuanya tadi memilih ada 5 gerakan dan di setiap gerakan tadi kakak-kakak melaksanakan kegiatannya 2 depan gitu kan. Dan setelah itu nanti kakak-kakak juga menuliskan umpan balik yang ada di dalam spreadsheet. Ya, silakan nanti yang mungkin terlewat silakan dituliskan umpan baliknya. Ini kita ke Student Center Learning atau SCL. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. SCL itu singkatan dari Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam SCL ini, guru perannya tidak menjadi subjek utama. Tulisannya tidak jelas. Oke, saya share ulang. Belum. Udah ya. Nah, ini peran guru dan ini ada di file yang saya kirimkan ya. Ada 4 atau 5 file tadi yang saya kirimkan di grup WA itu bisa disimpan. Itu di LMS ada, saya downloadkan untuk kakak-kakak ya. Kalau mungkin belum sempat download, itu nanti bisa dibaca ulang lagi. Idealnya memang dibaca sebelum kita masuk ke Meet. Jadi urutan pembelajarannya itu adalah kakak-kakak semuanya mengakses LMS untuk membaca, mengerjakan soal-soal atau kuis-kuis yang ada di LMS. Kemudian di akhir sesinya nanti kita sinkronus, ya, kita tatap maya setelah kakak semuanya membaca materi yang ada di LMS, baru kita ketemu di sini. Nah, nanti supaya kita nanti bisa saling sharing terkait pemahaman, ya, kita menguatkan pemahaman tentang materi yang ada di LMS.
Ya semoga nanti untuk materi-materi ke depan itu kita bisa lebih optimal lagi. Kita kembali ke peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Jadi di sini guru itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ya, otomatis ketika kita menjadi fasilitator, kita harus siap dengan materinya, dengan LKPD ya, dengan LKPD kita. Ini kita harus siap, dan alat peraga kita yang kita gunakan media, kita harus siap supaya saat kita bertemu dengan peserta didik itu kita sudah punya senjata dan kita siap untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian peserta didik berperan sebagai apa? Peserta didik di sini aktif di dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, bahkan bisa memberikan kritik. Kalau boleh dibilang Indonesia secara umum itu memang anti kritik ya. Bahkan mungkin kita kalau dikritik agak gimana gitu ya, karena kita lebih senang kalau diberikan pujian. Ya, tetapi di sini kita harus memiliki sifat terbuka ya, supaya apa, nanti peserta didik itu kita dorong ya, dia berpikir, mampu memberikan gagasannya, bahkan bisa memberikan saran dan juga kritik. Pastinya kritik ini yang juga membangun. Kemudian peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Ya, ini yang mungkin sering kita lewatkan ya. Sering kita lewatkan ketika kita mau membuat modul ajar. Ini pada umumnya kita minta temannya yang sudah jadi kita edit namanya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau idealnya, apalagi kakak-kakak ini yang sebagian besar sudah mengikuti PPG ini, pasti kan tidak seperti itu ya. Pasti merancang modul ajarnya dari awal. Kenapa? Karena kompetensi yang harus dikuasai peserta didik itu beda-beda. Ya, bahkan dari satu sekolahan bisa jadi dari kelas yang berbeda itu juga memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian peserta didik perannya apa? Di sini peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Nah, di sini ada merumuskan, mengembangkan, dan memproses. Di sini peserta didik diajak untuk berpartisipasi di dalam merumuskan, mengembangkan, bahkan dalam proses memproses materi pembelajarannya. Ya, ini tidak sepenuhnya anak-anak itu kita berikan, silakan kalian membuat tujuan pembelajaran sendiri, tidak. Tetapi kita sudah memiliki rambu-rambu, kita menyampaikan ke anak di awal kira-kira nanti apa yang bisa dicapai anak dalam pembelajaran 1 tahun ini atau 1 semester ini, atau bahkan di 1 bab. Misalnya kita pembelajaran permainan invasi kita ngajarnya bola voli. Saya yakin tidak semuanya anak itu pernah melakukan voli di SD ya. Ada yang di SD-nya sudah mahir, ada yang belum kenal, ada yang takut, ya, ada yang tidak pernah sama sekali. Ini karakteristik beda-beda. Nah, untuk mengetahui itu kita ya harus melakukan pemetaan, ya, Kemudian dengan pemetaan itu kita punya data, kita mengajak untuk semuanya peserta didik kita untuk mulai merumuskan kira-kira itu kompetensi yang ingin dicapai apa di akhir pembelajaran, supaya yang sudah bisa di SD ini bisa nanti mengembangkan kemampuannya di pembelajaran, yang belum bisa menguasainya, ya belum pernah sama sekali atau yang takut, itu tetap terakomodasi di dalam pembelajaran. Nah, bisa jadi nanti dalam satu pembelajaran ini kita bisa memberikan cara yang berbeda kepada beberapa peserta didik, supaya mereka tetap mendapatkan pembelajaran yang sama, mendapat haknya yang sama di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, ini merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Pastinya kita merancang ini ya
benar-benar kita menyusun, nggak harus detail ya, nggak harus banyak sesuai modul. Kalau biasanya kakak semuanya itu ada yang mendapatkan modul sampai 20 halaman. Saya sangat yakin itu tidak semuanya terbaca. Ya. Modul sebanyak itu, apakah semuanya terbaca? Kalau saya mending kakak semuanya itu membuat modulnya sendiri, ya modulnya sendiri sesuai kebutuhannya sendiri, tidak usah terlalu panjang, terlalu banyak. Yang penting ini bisa strategi pembelajarannya itu bisa dimunculkan di situ dan bisa digunakan untuk melaksanakan atau merancang pembelajaran. Dan dengan modul ajar yang dibuat tadi itu, kakak semuanya bisa mengembangkan lingkungan pembelajaran, menyiapkan materinya, boleh dari buku, tetapi kalau sekarang anak-anak dikasih buku, saya yakin susah ya, lebih senang nyarinya di YouTube, internet. Bahkan sekarang dengan artificial intelligence itu juga sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Kemudian peran peserta didik di sini adalah mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Selanjutnya, peran guru membantu murid mengakses informasi, menata, memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan dalam hidupnya. Nah, PR yang masih menjadi buat kita semuanya, tidak hanya guru PJOK, semua guru, adalah bagaimana pembelajaran yang didapatkan di dalam sekolah ini benar-benar bisa bermakna. Bermakna ini maksudnya nanti kita bisa, anak-anak itu setelah melaksanakan pembelajaran ini bisa langsung ada manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau di dalam PJOK itu sudah sangat bisa diyakinkan bahwa aktivitas misalkan merancang pelatihan kebugaran, anak-anak bisa merancang aktivitas kebugaran, ini sudah bisa dimanfaatkan secara langsung dan bisa memberikan manfaat kepada peserta didik. Minimal peserta didik ini memiliki pengetahuan untuk memiliki gaya hidup yang sehat, mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula, kolesterol, dan yang lain ya. Dan anak-anak itu bisa menyusun program latihan yang cocok dengan aktivitas sehari-hari mereka. Kemudian peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Nah, bukan berarti anak-anak ini membuat RPP ya, bukan ya. Nah, tapi di sini peserta didik itu juga membantu membuat rencana pembelajaran. Maksudnya anak-anak di sini terlibat di dalam penyusunan rencana pembelajaran. Ini juga nyambung di dalam baris yang kedua tadi, berpartisipasi merumuskan, di mana informasi yang tadi sudah diakses oleh peserta didik, yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, itu nanti juga bisa dimanfaatkan, dioptimalkan di dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, ya, di dalam materi yang diikuti. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, ini nanti kakak-kakak semuanya akan mendapatkan materi tentang asesmen otentik. Asesmen otentik yaitu penilaian yang benar-benar otentik. Nanti bagaimana? Selanjutnya peran peserta didik adalah belajar secara aktif di dalam kelompok maupun individu. Ya, baik di dalam kelompok ataupun secara individu. Dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Dalam student center learning, guru ini akan berperan sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak melulu kita itu ngomong terus gitu ya, tapi ada kalanya nanti siswa yang juga memiliki peran di dalam pembelajaran ini. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya
dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kalau ini saya ambil contoh sedikit ya. Contoh bagaimana nanti kita berperan sebagai fasilitator. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan. Ini saya berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Jadi bagaimana misalnya kita nanti mendorong anak-anak itu memiliki peran di dalam pembelajaran. Ini contoh di dalam pembelajaran kebugaran jasmani. Ya. Dalam kebugaran jasmani, anak-anak nanti tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menyusun program. Dan menyusun program. Di awal pembelajaran, ya anak-anak diberikan beberapa materi tentang gerakan-gerakan aktivitas kebugaran. Ya, di awal kita memberikan contoh, misalnya kita memberikan sirkuit training ya, sirkuit training. Ada beberapa model latihan kita pakai sirkuit. Ini contoh di dalam pembelajaran. Ya, di awal kita sebagai guru menyampaikan. Tadi pertama anak-anak diberikan materi ya, diberikan materi sumber yang beragam bisa dari YouTube atau dari manapun, terserah anak untuk mengidentifikasi model-model latihan, gerakan-gerakan. Misalnya gerakan kekuatan itu kira-kira apa saja, gerakan daya tahan itu apa saja, gerakan kelenturan apa saja. Kemudian kita masukkan di dalam sirkuit training. Ya, kita masukkan dalam sirkuit, kita berikan contoh gerakan pola latihan sirkuit training. Kemudian anak-anak mencoba semuanya. Setelah mencoba, nanti anak-anak bisa dibagi per kelompok. Silakan nanti bisa anak-anak memilih sendiri atau kita memilihkan secara random. Silakan. Kemudian setelah kita menyampaikan kelompok pada peserta didik, kita membagikan kelompok, peserta didik diberi tugas, diberikan LKPD itu untuk menyusun model sirkuit training. Bisa dicampur, misalnya ada kekuatan, ada fleksibilitas, ada daya tahan, kecepatan, atau yang lain, atau fokus di dalam satu komponen. Misalnya kelompok A kelenturan, kelompok B kekuatan, kelompok D daya tahan. Ini bisa. Ini silakan nanti bisa dipilih sendiri. Ini misalnya kita memilihnya per komponen ya. Kelompok A daya tahan, kelompok B kekuatan, kelompok C fleksibilitas. Nah, peserta didik diberikan ruang untuk mereka berdiskusi, menentukan kira-kira gerakan apa saja yang nanti akan dimasukkan di dalam model latihan mereka. Setelah anak-anak dikumpulkan dalam kelompok, mereka berdiskusi, mereka merumuskan model latihan, sudah ketemu. Ketika sudah ketemu, anak-anak silakan untuk menyampaikan model latihannya kepada teman-teman yang lain. Setelah disampaikan, teman-teman yang lain nanti diberikan kesempatan untuk mencoba model-model latihan. Nah, ini secara bergantian nanti setiap kelompok menyampaikan apa yang sudah mereka susun program latihannya. Kita nanti sebagai guru bisa mengontrol ya, kita bisa keliling untuk peserta didik pasti tanya ya kita kita jangan langsung menjawab, tapi berikan pilihan supaya mereka tetap ada usaha untuk berpikir. Ketika ada yang kurang tepat, kita bisa arahkan peserta didik ke hal yang lebih baik atau sesuai. Ini ada contoh peran kita sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Jadi tidak melulu nanti kita yang berada di depan ya, tetapi peserta didik juga memiliki kesempatan seperti itu. Jadi mereka merasakan peran-peran itu memiliki tanggung jawab. Kemudian, nah ini kita lanjut ke jenis-jenis pembelajaran student center learning. Kira-kira apa yang sudah dilaksanakan? Kita langsung aja. Nah, ini ada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Ada small group discussion. Ini di tadi ada semuanya, nanti bisa dicek. Small group discussion, kemudian ada role play,
and simulation. Role play ini tadi yang kita lakukan di awal. Kemudian discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan project-based learning. Saya tak nyari colokan sebentar, Pak. Ini saya di taman. Saya tak nyari colokan sebentar. Kak Winda, ada yang ingin disampaikan atau kepencet? Mohon maaf ini kakak semuanya, ini saya posisinya di Kementerian Lingkungan Hidup nih. Ini saya numpang di pos satpam. Tadi di taman karena di gedung utamanya agak ramai, bukan agak sih memang ramai. Kita lanjut untuk di PowerPoint-nya. Ini adalah model-model pembelajaran atau student centered learning. Nanti kakak semuanya bisa dibaca ulang nih untuk pengertian tiap jenis-jenis pembelajarannya. Kemudian untuk di sesi aktivitas kedua ini adalah aktivitas
karakteristik perkembangan peserta didik. Selanjutnya untuk kita sebagai guru PJOK untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pastinya kita harus mengetahui karakter dan minat peserta didik kita. Jadi kita pasti sepakat ya, setiap siswa itu berbeda, setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki minat yang berbeda, sehingga kita nanti bisa memetakan karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Ya, kita memahami karakteristik dan juga minat anak. Ada 4 hal yang menjadi fokus pengembangan kita, tidak hanya jasmani, tetapi sosial, emosial, dan bahkan mental. Itu kenapa di PJOK itu tidak melulu tentang kekuatan jasmani, tetapi bagaimana peserta didik itu nanti dapat mengembangkan kemampuan sosial mereka, emosional mereka, dan juga mental mereka. Nah, ini ada beberapa tingkatan yang kakak semua hadapi. Ada yang dari PAUD, ada yang dari SD, menengah, bahkan atas. Ini pastinya mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan perkembangan tubuh. Nah, ini coba kakak baca dulu, silakan dibaca dulu untuk halaman ini, kemudian coba dicocokkan kira-kira dari karakteristik atau aktivitas dan bidang serta usia, kira-kira ini mana yang sesuai dari karakter, bidang, dan usia. Ini berjalan itu kira-kira masuk di bidang apa, kemudian usianya berapa. Ini coba kakak-kakak baca dulu, kemudian silakan dicocokkan untuk kemudian nanti kita bahas bersama. Silakan. Ini ada berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Kira-kira masuk di mana? Ada anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman mereka. Silakan ini dicocokkan dulu, dibaca dulu, nanti kita bahas bersama. 1 atau 2 menit ya cukup. Lalu ada Zumba. Iya, Pak. Ini saya masih ada Zumba. Iya. Saya tak kasih tahu yang teman-teman yang di sana, Pak.
Oke, kita lanjut untuk mencocokkan karakteristik berikut. Kira-kira mana yang sesuai? Ini kita cek. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, dan melompat, menendang, menarik, melempar, serta memukul bola. Ini bidangnya jasmani. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk ke sosial. Kata kuncinya adalah di sini. Memahami perasaan orang lain ya, dan mulai belajar untuk bergaul. Nah, bergaul dan teman sebaya mereka. Kemudian mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Ini bidangnya pasti emosional. Lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, yang terakhir ini, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi, serta untuk bernegosiasi. Di tahapan ini yang membedakan dengan emosional itu adalah saat di bidang mental ini, anak-anak atau peserta didik itu bisa mengelola emosi. Nah, bisa mengelola emosi, tidak hanya memunculkan atau mengalami gejolak emosi, tapi di sini sudah bisa untuk mengelola. Bahkan anak-anak itu nanti bisa melakukan negosiasi dan juga bisa menyelesaikan apa yang mereka alami atau konflik yang mereka alami. Kemudian untuk usia, jadi anak-anak itu mulai berjalan itu 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian ini anak-anak mulai bergaul itu 5 sampai 6 tahun. Kemudian untuk anak-anak mengalami emosi itu di 6 sampai 12 tahun dan juga mulai belajar memahami. Ini juga munculnya di usia 6 sampai 12 tahun. Oke. Kira-kira kita coba diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Menurut kakak semuanya, kira-kira apa pentingnya mengetahui karakter peserta didik? Ini mohon sarannya. Ini Kak Johan ada ya? Halo Kak Johan. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya Kak Johan. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Silakan. Ya. Pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik adalah guru sebagai fasilitator, ya tentunya harus mengetahui, Pak. Karena tentunya setiap individu pasti ada permasalahan yang dialami. Itu berdampak pembelajaran yang berlangsung. Jadi guru bisa mengetahui dan menyelesaikan apa yang telah terjadi pada peserta didik supaya pembelajaran peserta didik ini tercapai. Itu Pak, menurut saya Pak seperti itu. Oke, siap, terima kasih ya. Jadi misalnya ini Kak Johan ngajar di SD, SMP atau SMA? Di SD Sukorejo 3 Pak. Di SD ya. Jadi misalkan ada kelas 4 dan 5, ini pasti karakternya beda. Misalnya kelas 4 itu senang olahraga, ada kelas 5 yang mungkin sebagian besar tidak suka olahraga. Ini pastinya juga dalam kita menyiapkan pembelajaran pastinya beda ya. Kita juga menyiapkan sesuatu yang beda. Ini kalau mungkin di kakak semuanya ada yang ngajar di SMP, mungkin ada ngajar sama-sama kelas 7 misalnya. Ada kelas A, B, C. Walaupun materinya sama, saya yakin ini dalam penerapannya di kelas juga berbeda. Maka dari itu memang kita penting untuk mengetahui karakter peserta didik. Yang utama itu adalah untuk kita menyiapkan pembelajaran. Yang kedua, ini pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Johan atas ide yang disampaikan. Jadi saya Pak Agus. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik di dalam pembelajaran? Kira-kira mengakomodasi berbagai karakteristik ini Kak Anto masih ada belum? Kak Setia Budi Irvanto, halo. Kak Setia Budi Irvanto masih ada di room ini? Halo.
Kak Setia Budi Irvanto, bisa mendengar ya suara saya? Masihkah di ruangan? Sepertinya. Oke, yang ready Pak Kak Arif ya, Kak Arif. Silakan Kak Arif, mungkin bisa membantu saya untuk memberikan tanggapannya tentang diskusi kita yang kedua, Kak Arif. Silakan. Halo Kak Arif. Bilang semuanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah cuma 2 pertanyaan, Pak. Oke, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik? Ya, dengan tadi, dengan kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi di sini bukan berarti kita memberikan pembelajaran sesuai senangnya bocah, sakarepe bocah, enggak. Tetapi kita memberikan rambu-rambu tetap. Kita memberikan rambu-rambu, misalnya kita memberikan mengajarkan permainan invasi, ya kita fokusnya di permainan invasi itu. Bukan berarti setiap pembelajaran anak-anak pengennya kasti Pak, kasti terus kan berpusat pada peserta didik gitu ya. Bukan seperti itu, bukan yang anak-anak pengennya bal-balan gitu, bal-balan terus. Tetapi kita tetap pada tujuan awal, kan di awal kita sudah merencanakan gitu. Merencanakan itu kita juga mengajak peserta didik kita untuk berpartisipasi. Nah, nyambung di pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran berdiferensiasi di dalam COK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi kita pasti sepakat bahwa setiap individu itu punya karakter yang berbeda. Mereka itu pengen memenuhi kebutuhan belajar itu yang berbeda-beda. Contohnya di kelas, kita punya peserta didik yang sangat aktif. Dia tuh suka, misalkan kita basket ya, dia tuh pemain basket. Pasti dia excited untuk mengikuti pembelajaran. Ada yang hanya sekedar mengikuti pembelajaran, ya pokoknya saya mau penting ikut. Kan nggak pengen mahir misalnya, nggak pengen bisa. Tetapi, nah ini salah satu kebutuhan anak-anak itu beda-beda. Maka dari itu kembali lagi di awal kita harus tahu karakteristik mereka. Walaupun tidak sedetail itu ya, tetapi kita punya catatan-catatan kecil yang nanti kita bisa membantu kita dalam menyiapkan dan juga melaksanakan. Nah, diferensiasi itu ada tiga tempat ya, atau tiga hal yang bisa kita lakukan diferensiasi. Bukan berarti ketika kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu semuanya harus berdiferensiasi. Bisa jadi hanya kontennya saja, bisa jadi prosesnya saja, atau produknya saja. Ketiga-tiganya bagaimana? Boleh. Jadi kita boleh menggunakan ketiga diferensiasi. Yang pertama ini adalah diferensiasi konten. Ya, diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian kontennya. Ya. Konten itu apa? Konten itu materi, pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari. Jadi konten yang disampaikan itu bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Yang pastinya merujuk pada tujuan atau konsep yang sama. Kemudian proses. Proses ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Ini peserta didik bisa dibedakan untuk cara melaksanakan kegiatannya, bukan berarti terus dipisah terus, tapi kita memberikan beberapa strategi di mana strategi itu bisa jadi cocok dengan peserta didik kita. Kenapa saya menggunakan kata bisa jadi? Karena kadang kita sudah menyiapkan materi, kita sudah menyiapkan beberapa cara. Satu cara misalnya, ini kok nggak bisa ya, anak-anak nggak
aktif dalam pembelajaran. Maka dari itu kita harus menyiapkan beberapa strategi supaya peserta didik itu memiliki proses yang berbeda, memiliki cara yang berbeda. Karena ini memungkinkan peserta didik ini memiliki cara belajar yang berbeda dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah produknya yang berbeda. Di sini kita merujuk pada hasil capaian peserta didik, produknya itu berbeda. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini kalau di PJOK, kalau di kita ya, produknya ya keterampilan ya. Jadi memang kalau diferensiasi di produknya mungkin agak susah. Kita diferensiasinya mungkin di konten sama di proses. Produk bisa, tetapi produk ini bisa contohlah misalnya peserta didik itu mendapatkan, kita tadi yang nyambung di contoh pembelajaran tentang kebugaran jasmani tadi, anak-anak diberikan materi kebugaran jasmani. Untuk produk yang nanti dihasilkan itu beda-beda. Ada yang mungkin nanti berupa video, ada yang berupa file PDF, tulisan begitu. Ada yang langsung disampaikan secara lisan. Ini produk atau hasil dari apa yang dipelajari. Kemudian setelah membaca dan berdiskusi dari pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh dan langkah-langkah yang ada di LMS, nah, nanti kakak semua ini nanti ada kasus yang ada di LMS ya. Apa kendala dalam melakukan strategi diferensiasi? Kemudian gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Nah, setelah sesi ini unggah hasil refleksi di 1.3 di LMS. Kakak semuanya, jadi mohon untuk dibedakan ya, ada refleksi dan lakukan. Kalau refleksi itu isinya kita tentang refleksi, merefleksikan pembelajaran, bukan menyampaikan pemahaman atau apa ya istilahnya. Contohnya kemarin aset ya, kita mempelajari aset, kita tidak mengirimkan hasil asetnya, tetapi bagaimana refleksi pembelajaran kakak semuanya dalam di modul 1.2. Ini saya share untuk kegiatan yang di LMS dulu nih. Nah, tinggal 7 menit nih, sudah agak 1.3. Oke. Ini yang nanti kakak semuanya bisa kerjakan ya. Due date-nya tanggal 3 besok. Nah, ini setelah ini nanti kakak semuanya bisa mengisi ini. Ada pertanyaan ini. Ini silakan nanti diisikan, kemudian diunggah di sini. Dan setelah mengunggah ini silakan nanti kakak semuanya menyimpan. Saya buatkan rekap. Ini nanti dicetak secara mandiri. Ini berarti 1.3 D3. 1.3 D3. Due-nya itu tanggal tanggal 3. Mohon maaf ini agak rame memang kondisinya. Nah, ini kakak semuanya bisa ngeklik sendiri ya. Klik sendiri tugasnya yang sudah diunggah, bisa diklik. Tinggal diklik ini contohnya ini. Tinggal diklik aja. Yang bagi yang sudah mengirim langsung bisa diklik. Nah, ini refleksi di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah kita hari Jumat dan saat nanti kita ketemu lagi. Untuk jadwalnya nanti saya yang menyesuaikan
silakan nanti kakak-kakak semuanya menentukan jadwal sendiri supaya nanti bisa hadir sepenuhnya ya, bisa benar-benar hadir, tidak hanya karena kalau Jumat, Pak. ya Jumat ini saya sudah punya jadwal ya. Wih, pasukin lah, Pak. Ya silakan nanti menyesuaikan ya saya, soalnya tidak boleh dirubah harinya. Oke, angger mlebu ya, Pak ya. Ya maksudnya disesuaikan jadwal jenengan. Kalau UKIN-nya kapan? Jadi pagi atau siang kan kita bisa sore atau tetap. Iya, Pak. Ini saya tetap berusaha. Ini saya di posisi di Kementerian Lingkungan Hidup Pak, di Jakarta, penyerahan Adiwiyata ini. Aman, Pak. Bisa disikapi. Ya, ini tak nyari apa tadi ya jadwal. Aman Mas. Nah, Aman masih Indonesia, Mas. iya. Tenang aja pokoknya. Lah, ini jadwalnya. Anjen wayahe bareng ya bareng. Iya. Dikirim Pak jadwalnya, Pak. Dikirim Pak jadwalnya. Kok duwe bareng Pak Wahyu. Aku sing lodang, Mas. Aku wis bar kok. Belum kontak. Masuk. Mas Sahari ku lho sing padha piloting telu. Aku dua, Mas. Jenengan dua? Mas Gua karena Sahari ini karo PPKG ngajuk ke. Lagi itu mau Mas mengerjakan Sahari jurnal. piloting 3. Lagi proses jurnal 1, modul 1. Nek Sukses Mas Pak Julian, Wahyu. kirimi referensinya, Mas. Hah? Kirimi Piram referensinya. kirim mana, Bon? Gula Bon. Ngeluh. Garap. Dan goreng. Aku ndek ben ning garap kok. Nganti mlebu rumah sakit barang. Wih. Rasakno iki wis. Kowe kena DB ku ah. Ah, nganu Mas. Perkara bunyi rawani mangan malah muntir ususe. Lantur. Lantur, Mas. Fokus ya, Pak Wahyu. Aku bisa 2019 Mas aku. PPG ini. Iki karek panene. Wah, ini pun panen suwi malah saderenge P3K malah pun panen aku. Masuk, Pak. Modul 1-3 refleksi 1-1 dan 1-1C3. Ini 1 jam pelajaran hanya 45 menit. 45 menit itu wah santai kol. Silakan nanti jadwalnya disepakati di grup sendiri. Saya nanti yang menyesuaikan ya. Nanti saya Tekan monggo yang ada Ya, dengan PPG, berkaitan dengan PPG monggo ya. silakan buat Menyesuaikan. jadwal. Nanti saya menyesuaikan juga. Ngoten nggih. Oke. Yap. Nah, saya Jumat aman. Nah, hari ini malah nanti ada Zoom elaborasi di grup penggerak. Oke, terima kasih kakak semuanya untuk apa namanya setelah kegiatan ini nanti masuk di LMS lagi nggih di 1.3 tadi 1.3 membuat yang apa tadi lupa saya buka lagi yang refleksi 1.3 D3 1.3 D3 lah ini kakak-kakak semuanya bisa membuat refleksi. Ini saya kirim jadwalnya lagi supaya nanti tidak lupa. Oke, terima kasih kakak semua yang sudah mengerjakan tugasnya, sudah hadir hari ini. Harapannya nanti kita ke depannya bisa, saya tuh pengen banget nanti kita bisa benar-benar hadir seutuhnya ya. Hadir seutuhnya di waktu yang benar-benar tepat. Kalau saya pengennya nanti kakak semua yang menyampaikan atau memberikan usulan waktu, saya yang nanti akan menyesuaikan saja. Ya, nanti saya akan menyesuaikan waktu kakak semuanya biar bisa maksimal di pertemuan. Begitu, dan tolong saling membantu temannya ya, yang mungkin tugasnya belum, saling mengingatkan ini. Ya, silakan nanti disampaikan di grup Kak Sukar sih.
Ini Kak Sukarsis untuk mengecek tugas di LMS ya, Kak. Kak Sukarsis dan Kak Supiah ini. Yang deket siapa ya, Kak Supiah ya? Masaan, Pak. Pak Aan. Pak Subekan. Kemarin saya mengerjakan kok Pak, tapi kok itu jawabannya Belum ada sama sekali. Dikirim. Belum ada jawaban sama sekali. Oke, nanti tak cek. Masaan, Pak. Belum ada. Satu kecamatan. Oke, kita sudah sampai di sesi inti. Silakan kakak-kakak semuanya untuk menyalakan kamera. Nah, ini sesi paling utama kita ini foto ini. Kita macam dibuka apa? Wih. Ya, gayanya Kak Aan, kita kasih gaya Kak Aan. Masaan. Gayanya foto gimana? Mas? Ayo. Paulin saya Gayanya biasa macam. Guys, ke sembarang apaan? Ini cager gaya. Ayo. Gaya. Ini rakyat Ini loh Mas. Namanya gaya. Boleh enggak dipakai? Mas politik banget. Gini, megang silakan kakak semuanya memegang satu benda yang ada di sekitarnya, ditunjukkan ke kamera. Tiga ini ya. Kopi, Pak. Ini ya. Oke, sudah siap. Kita foto. Kopi. Satu, Wah, gue kopi. 1, 2, 3. Oke, saya kirim sebentar. Tahan. 1.3 Pak. Ya, Pak, dan dikirim Pak Golap. Oke, kita foto lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga nanti kita diberi kemudahan untuk menyelesaikan kegiatan ini. Buat kakak-kakak semuanya yang double kegiatan, semoga semuanya bisa berjalan bersama-sama, gitu. PPG-nya lancar, ini juga lancar. Pokoknya dilakukan sehat. Ya, pokoknya coba dulu. Itu Semangat, Rip. Ada yang sudah mengerjakan bisa di-share ke temennya. Jadi tiru. Oke, mengakhiri kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Sekali lagi terima kasih kakak semuanya atas kepada siang hari ini. Semoga diberi kemudahan, kesehatan, kelancaran, pengurangan rezeki dan menyelesaikan aktivitas semuanya berjalan dengan lancar. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi hari Jumat. Silakan nanti bisa didiskusikan ya di grup kira-kira apa supaya nanti bisa enak semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadwalnya udah diatur, Rip. Wes ibu biasanya, Rip. Kan coba asit poli. Ayo, kok dinteni Pak Hadi ngono. Karo Ari sik ngopi. Izin keluar dulu. Yang ngopi Ari karo Pak Hadi kowe. Assalamualaikum. Karo Mas Jihan. Ayah, do ngopi. Omah madu dhewe marai kok. Sego welut. Sego welut. Gas. Ya, Pep. Sajan sampai sholat sih. Siap. Dan adur sih. Oh, gesing duwe bentukan. Mas Bud, aja sepaneng Mas Bud. Aja sepaneng. Apaan biasanya udut tok iki kok. Dulu. Speaker ku lagi entek. Siap.